Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana, nomor induk mahasiswa 414211110040. Saya akan menjelaskan forum ke-10, latihan 3 sampai dengan latihan ke-5, mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani, STMT. Untuk latihan 3 sampai dengan latihan ke-5 dapat di-download di pos UMB Mercu Buana yang dibagikan oleh Pak Ahmad Wahyudani. Untuk rangkaiannya dapat dilihat di halaman atau slide ketiga. Lalu untuk isian program dari Arduino-nya dapat dilihat dari halaman atau slide keempat sampai dengan ke-6. Nah, untuk rangkaian ini akan dibuat di Tinkercad dan untuk programnya juga akan dimasukkan ke dalam Tinkercad. Jadi Tinkercad itu apa? Tinkercad itu untuk melakukan rangkaian ataupun coding. Jadi software CAD-nya ini selain dari ngerangkai juga bisa untuk mengcoding ya. Lanjut, saya akan menjelaskan untuk rangkaiannya, itu terhubung ke mana aja. Nah, untuk rangkaiannya terdapat 4 buah LED. 4 buah LED ini, LED 1, 2, 3 terhubung ke pin 13, 12, dan 11. Lalu LED keempat terhubung ke pin 9. Lalu untuk potensiometer saya menggunakan 10 kilo ohm. Untuk bagian tengah dari potensio terhubung ke analog input yang A0. Lalu untuk kaki sebelah kiri terhubung ke negatif, kaki sebelah kanan terhubung ke positif. Lalu ini tegangannya 5 volt, ini Vout-nya ya, untuk menyalakan LED atau untuk menggunakan potensiometer dari sini sumbernya ya, powernya 5 volt, lalu ini agendenya. Seperti itu. Lalu untuk isian programnya saya mengacu dari modul Pak Ahmad Wahyudani. Jadi yang ada di sini saya kopikan ke dalam Tinkercad. Nah, di Tinkercad di bagian sirkuitnya, di sini untuk code-nya terdapat berbentuk teks, blok plus teks. Yang kita gunakan ialah teks. Nah, kita kopikan, programnya kita ketikkan, paste. Ini isian programnya seperti ini. Ini komen, hanya komen ya. Lalu variabel sensor value yang bernilai 0 ini diinisialisasikan berbentuk data type integer. Lalu void setup-nya di mana ada pin mode, yang pin mode 13 itu sebagai output. Lalu serial.begin buka kurung 9600 tutup kurung itu berfungsi untuk komunikasi ke dalam komputer. Jadi nanti serial ini berfungsi untuk membaca dari nilai dari sensor yang diputar ya, putar kiri putar kanan, nanti terbaca. Lalu void loop-nya atau program pengulangannya. Jadi void setup itu untuk inisialisasi dari pin ataupun serial ataupun variabel. Nah, di sini void loop berfungsi untuk eksekusi dari program utamanya. Lalu sensor value, ini variabel sensor value yang tadi di inisialisasi atau dideklarasi sama dengan analog read pin A0, analog input 0 yang tadi ya. Lalu digital write artinya sinyal digital ditulis di pin 13 bernilai high. Nah, pengaruh delay-nya itu, ini delay dari high-nya itu dipengaruhi oleh nilai dari sensor value. Sensor value itu apa? Nah, acuannya sensor value itu dari analog read potensiometer ya. Nah, lalu digital write lagi
Terus pin 13 low atau kondisi padam. Lalu delay-nya berdasarkan si potensiometer. Lalu dapat disimpulkan ya seperti ini. Awalnya nyala si pin 13 yang terhubung ke LED ya. Nah, nanti dijeda nih nyalanya berdasarkan pembacaan dari si potensiometer. Nah, pembacaan potensiometer itu range-nya apabila dibaca di serial 0 sampai 1023. 0 sampai 1023 pembacaannya. Nah, nanti apabila maksimum ya nilainya 1 detik. 1 detik, 23 lah ya. Nah, kalau 0 berarti ya nggak kedip sama sekali gitu. Atau nggak pindah. Nah, lalu digital write ini tadi udah. Nah, di sini saya tambahin script atau coding serial.print. Itu artinya nulis di serial monitor ini. Variabelnya namanya sensor value. Nah, isiannya itu di serial println ya. Println ini bedanya sama print biasa. Len itu artinya enter. Kalau print doang itu artinya menyamping. Kalau ada tambahan len berarti enter. Kalau tidak ada berarti ke samping. Nah, variabel ini nanti isiannya dari si sensor value atau yang di sini. Kita coba start simulasi. Ya. Ini ditutup segini ke bagian sini, terus codingnya ke sini. Oke, kita lihat serial monitornya. Nah, di sini kelihatan ya serial monitornya. Kondisi potensio sekarang bernilai 0 nih. Nah, kalau saya putar, nah nilai si potensionya 634. Artinya jeda waktu nyala ataupun mati ya 634 milisecond. Kalau saya tengahin nilainya harusnya 500-an. Nah, kalau maksimum yang tadi saya bilang itu sampai 1023. Artinya jeda mati ataupun jeda nyala itu selama 1 detik ya kurang lebih. Seperti itu untuk latihan ketiga. Lanjut ke latihan keempat. Ini sebelum lanjut kita coba-coba dulu nih. Sensor value-nya berubah gak kalau kita putar manual nih? Awalnya kan maksimum 1023. Kita putar lagi ke sini. Makin turun. Putar lagi, makin turun. Putar lagi. Makin turun. Putar lagi, makin turun. Putar lagi, makin turun. Putar lagi, makin turun. Makin turun. Makin turun. Makin turun. Seperti itu ya. Nah, lanjut untuk ke latihan keempat. Ini saya delete. Oh iya, latihan 3 sampai dengan latihan kelima itu acuannya dari sini ya. Dari modul Pak Ahmad Wahyudani. Nah, latihan 4-nya kita copy, paste. Nah, untuk latihan keempat, ini hanya komen. Lalu variabel sensor value yang bernilai 0, itu data type-nya itu integer ya. Lalu variabel batas yang bernilai 500, data type-nya integer. Lalu void setup, itu untuk inisialisasi pin ataupun serial ataupun variabel, bisa ya di sini. Nah, isiannya pin 13 difungsikan sebagai output. Lalu serial dimulai dengan komunikasi ke komputer 9600. Lalu void loop atau program utamanya untuk eksekusi pengulangan di mana variabel sensor value tadi sama dengan pembacaan analog read dari analog input A0. Lalu ini ada fungsi if else jika variabel sensor value tadi lebih dari batasnya nilainya 500 ya. Maka ini kalau lebih ya, maka digital write pin 13 akan bernilai high atau menyala.
lalu dijeda selama 1000 milisecond. Nah, untuk else-nya apabila tidak lebih dari 500 yang ini, maka apa yang dilakukan? Digital write pin 13 akan low atau kondisi padam, lalu delay lagi selama 1000 milisecond. Nah, ini ada program tambahan serial.print sama println ya. Tadi saya udah jelasin. Nah, serial print ini variabelnya saya tulis sensor value. Nah, lalu serial.print lagi variabel yang tadi yang di atas sensor value. Intinya nanti saya akan membaca nilai dari si sensor, lalu saya akan membaca nilai dari si batas. Kita mulai simulasinya. Oke, dapat dilihat apabila nilai sensor value lebih dari 500, maka si pin 13 akan menyala. Lihat ya di sini ya. Kita ke tengahin itu harusnya 532 atau 500 sekian. Nah, dia tetap menyala. Kalau kita kesiniin, nah nilainya kurang dari nih. Kalau kurang dari ngapain? Ya, yang dieksekusi yang else ini digital low. Digital write 13 low. Seperti itu. Nyala. Lanjut ke program latihan ke-5. Nah, program latihan ke-5 ini ya, udah saya kopas. Di mana variabel sensor value bernilai 0, data type-nya itu integer, lalu variabel output value bernilai 0, yang data type-nya itu integer, lalu isi dari void setup atau inisialisasi pin, serial ataupun variabel, ini isiannya ini ya. Nah, di mana pin 9 itu berfungsi sebagai output. Lalu serial begin mulai komunikasi ke komputer dengan baud rate 9600. Lalu void loop atau program pengulangannya atau eksekusi programnya di sini ya. Di mana variabel sensor value sama dengan analog read A0. Intinya analog read yang A0 ini ya, yang di tengah sini. A0. Nah, lalu variabel output value sama dengan sensor value dibagi 4. Berarti range-nya dari 0 sampai 1023 itu dibagi 4. Berarti 0 sampai 1023 kalau dibagi 4 berarti 0 sampai 255 kurang lebih ya. Kita mulai lagi. Sebentar, harusnya tambahin sesuatu. Tunggu sebentar ya, agak sedikit nge-lag. Ini saya refresh dulu ya. Tadi harusnya saya tambahin garing-garing. Tadi karena kelupaan tambahin garing-garing jadinya agak sedikit nge-lag. Kita buka code-nya. Nah, udah aman ya. Berarti nilai 0 sampai 1023 itu nanti apabila dibagi 4 range-nya dari 0 sampai 255. Lanjut lagi tadi sampai sini ya. Nah, analog write artinya analog ditulis, ini AO-nya apabila pin 9
Pin 9 ini terang ataupun redupnya berdasarkan output value. Output value itu dari mana? Dari sensor value dibagi 4. Yang tadi 255 ya. 0 sampai dengan 255. Berarti pin 9 ini diatur keterangannya atau terang ataupun redupnya berdasarkan sensor value dibagi 4. Lalu dijeda selama 1000 milisecond. Nah, ini ada serial.print dan println yang tadi saya sebutin. Print itu ke samping, kalau println itu artinya enter nanti teksnya. Nah, di sini yang saya print apa? Si sensor value dan output value yang saya sorotin ya. Lalu start simulasi. Nah, terang redupnya kita dapat lihat di sini nih dari output value-nya. Kan tadi saya bilang untuk range-nya dari 0 sampai 255 ya. Sudah benar. Kita putar untuk adjust ke terangan dari LED ya. Nah, ini mulai redup nih sampai sini nih, sampai 25 dia udah mulai redup, lama-lama mati. Seperti itu. Kita nyalain, kita putar lagi. Nah, mulai terang. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga dapat dilihat nih, apabila kita putar dan ada tanda seru di sini, nanti kita bisa lihat berapa sih ampere dari LED-nya. Biasanya kalau muncul tanda seru artinya melebihi current maksimum si LED. Nah, kita maksimumin, sekarang berada di 53,5 mA. Bener gak sih si potensial ini berfungsi untuk mengejas terang redupnya dari LED? Ya kita putar aja, kelihatan nanti. Nah, dari 53,5 berubah jadi 50,4 mA. Kita putar lagi sedikit. Nah, dari 50,4 berubah jadi 48,4 mA. Kita putar lagi. Nah, tadi 48 berubah jadi 43. Kita putar lagi. Dari 43 berubah jadi 34. Karena kita kurangin terus ya. Nah, dari 34 berubah jadi 29. Putar lagi. Dari 29 berubah jadi 23. Nah, gimana apabila maksimumnya tercapai? Nanti si tanda serunya tidak muncul. Nah, ini hampir ya 20,2 nih. Masih tampil. Kita putar dikit lagi. Nah, karena sudah mencapai nilai 20 mA-nya, maka tidak ada tanda seru. Seperti itu. Nah, kita putar lagi, nanti akan redup. Kelihatan ya? Nah, mati total. Seperti itu. Sekian penjelasan video latihan 3 sampai dengan latihan ke-5, forum ke-10, mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani, STMT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.